Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Maratu Soliha dari Fakultas Tarbiyah Prodi PGMI 2B dengan NIM 205910222. Di sini saya akan menjelaskan materi IPS tentang permintaan dan penawaran. Baiklah teman-teman, mohon disimak materi dari kelompok kami. Permintaan. 1. Pengertian permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau komoditi yang diminta oleh pembeli untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sosial dalam suatu pasar ekonomi. Penawaran adalah jumlah barang atau komoditi yang akan diproduksi ditawarkan untuk dijual dalam rangka memenuhi kebutuhan. 2. Hukum permintaan. Hukum permintaan adalah makin tinggi suatu harga barang, maka semakin dikit jumlah barang yang diminta. Suatu barang makin banyak jumlah barang yang diminta. Adanya kenaikan permintaan menyebabkan kenaikan harga pada harga ekuitatif maupun kualitas. Penurunan permintaan akan menyebabkan penurunan harga ekuilibrium maupun kualitas ekuilibrium. 3. Kurva permintaan. Kurva permintaan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang oleh para pembeli. Kurva permintaan dibuat berdasarkan data real di masyarakat tentang jumlah permintaan suatu barang pada berbagai tingkat harga yang disajikan. 4. Faktor-faktor yang memenuhi permintaan. Perilaku konsumen atau selera konsumen. Saat ini handphone BlackBerry sedang tren dan banyak yang beli, tetapi beberapa tahun mendatang mungkin BlackBerry tidak akan terjual. B. Ketersediaan dan harga barang, sejenis pengganti dan pelengkap. C. Jika roti tawar tidak ada atau harganya sangat mahal, maka mesin selai akan mahal juga. D. Pendapat atau penghasilan konsumen. Orang yang punya gaji dan tunjangan besar, dia dapat membeli banyak barang. Tetapi jika pendapatannya rendah, maka seseorang mungkin akan mengirit pemakaian barang yang dibelinya agar jarang beli. E. Perkiraan harga di masa depan. Barang yang harganya diperkirakan akan naik, maka orang akan menimbau atau membeli ketika harganya masih rendah, misalnya seperti BBM dan bensin, yang itu akan harganya semakin naik. F. Banyaknya atau identitatif kebutuhan konsumen. Ketika flu burung dan flu babi sedang menggila, produk masker pendingin akan sangat laris. Pada bulan puasa atau Ramadan, permintaan berlewat timun suri, cincau, sirup, es batu, dan sebagainya akan sangat tinggi dibandingkan bulan lainnya. B. Penawaran. 1. Pengertian penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau komoditi yang akan diproduksi dan ditawarkan untuk dijual dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sosial dalam suatu pasar ekonomi. 2. Hukum penawaran. Hukum penawaran adalah makin tinggi harga suatu barang, maka makin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh para penjual dan sebaliknya. Harga suatu barang makin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Kenaikan harga penawaran akan menyebabkan penurunan harga ekuilibrium dan menyebabkan kenaikan penawaran menyebabkan kenaikan harga ekuilibrium dan menyebabkan penawaran kualitas. 3. Kurva penawaran. Kurva penawaran adalah garis yang menghubungkan titik-titik pada tingkat harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas yang menunjukkan bahwa jika harga barang tinggi, para penjual atau pendosen akan menjual. 4. Faktor-faktor yang memenuhi penawaran. A. Biaya produksi dan teknologi yang digunakan. Jika biaya pembuatan atau produksi suatu produk sangat tinggi, maka produsen akan membuat produk lebih sedikit dengan harga jual yang mahal karena takut tidak mampu bersaing dengan produk sejenis, dan produk tidak laku terjual. Dengan adanya teknologi canggih bisa menyebabkan kerugian. B. Tujuan perusahaan. Perusahaan yang ditujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya akan menjual produknya dengan margin keuntungan yang besar, sehingga harga jual jadi tinggi. Jika perusahaan ingin produksinya laris dan mengusal pasar, akan perusahaan menetapkan harga yang pas. 1. Pajak. Pajak adalah naik akan menyebabkan harga jual beli lebih tinggi, sebaliknya perusahaan menawarkannya. 2.
ketersediaan dan harga barang pengganti atau pelengkap. Jika ada produk bersaing sejenis di pasar dengan harga yang murah, maka konsumen akan ada yang berlari ke produk yang lebih murah sehingga menjadi kerugian. 3. Prediksi atau perkiraan harga di masa depan. Ketika harga jual akan naik di masa mendatang, perusahaan akan mempersiapkan diri dengan memperbanyak output produksi dengan harapan bisa menawarkan dan menjual lebih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.